Jakarta keren. Jakarta keren. Untuk Midnight Friends, malam ini kita akan buka dengan berita yang tidak asing lagi. Ya apalagi kalau bukan korupsi. Nggak ada cutinya ini kasus korupsi ya. Welcome to Konoha, Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Ambition. Bahasa Inggris dikit lah ya. Tempat hukum dijunjung tinggi, ketinggian nyangkut di mimpi. Bisa aja saya. Main karakter dalam kasus korupsi kali ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, M. Arief Nurianta, yang ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap 60 miliar rupiah. 60 miliar kalau dibeliin lampu terang Indonesia. Indonesianya terang, tapi nurani penjaga keadilan masih remang-remang. Nggak berhenti di PN Jaksel, Kejagung juga sudah menetapkan 3 hakim lain, yakni Hakim Juyamto, Hakim Agam Syarif Baharudin, dan Hakim Ali Muhtarom, yang juga dapat aliran dana dari perkara vonis lepas korporasi kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Di negeri ini palu sidang kadang kalah keras sama bunyi klakson truk. Apalagi kalau truknya bawa muatan 60 miliar, isinya bukan batu bata, tapi batu sandungan moral. Ada 3 perusahaan sawit besar, Permata Hijau, Musimas, dan Wilmar, yang ikut tenar bukan karena CSR, tapi karena mufakat jahat ngatur perkara ekspor CPO pakai amplop besar. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Gak cuma hakim dan panitera, ada juga advokat yang ditangkap. Advokat Arianto Bakri, si Sultan Konten Jakarta Keren. Ditangkap karena diduga jadi mak comblang antara duit suap yang kata jaksa jumlahnya 60 miliar dan hakim yang haus vonis lepas. Nggak cuma orangnya yang ditahan, koleksi mobil mewah juga ikut diamankan. Ada Land Cruiser, Nissan GT-R, Lexus, Mercy, Ferrari. Kalau ada Fitra Eri di review ini. Serius itu mobil-mobil milik pribadi atau properti Fast and Furious? Vin Diesel langsung gondrong liatnya. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on. CPO memang bisa jadi minyak goreng, tapi buat goreng makanan, bukan goreng integritas. Di tengah gonjang-ganjing kasus suap, Mahkamah Agung mendukung rencana kenaikan gaji hakim agar hakim makin bermartabat dan berintegritas. Mantap, biar hakim tidak korupsi, tinggal naikin gaji. Pertanyaannya, akankah solusi ini berlaku untuk semua profesi? Agar rakyat tidak mencuri, pengangguran digaji. Biar pekerja termotivasi, UMR jadi lebih tinggi. Mimpi kali ya? Kita sepakat gaji layak itu penting, tapi kalau niatnya dari awal bukan mengabdi, pakai hati yang bersih, mau dikasih gaji segede APBN juga tetap aja nyuri. Masalahnya bukan isi rekening, tapi isi nurani. Naikin gaji buat cegah suap, ibarat naikin uang jajan anak nakal, biar nggak nyolong. Bukannya insaf, anaknya malah jadi penadah barang gelap. Kau yang gelap. Hukuman korupsi sudah sepatutnya berat, tapi kalau pelakunya penegak keadilan harus dikali lipat lebih berat. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas, cukup ketik Rex spasi, Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga, keburu ketahuan. Bisa aja saya. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal.